like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, खामोशी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita, taklim gini kaji baru kita bahas masih perkara kalimat tauhid. La aili hada khalaqtu jumlatan la ilaha illallah waliyanatu wan nar. Kalimat la ilaha illallah itu surga dan neraka diciptakan karena kalimat itu. Itu yang kita bahas. Pengertian surga dan neraka itu jangan diartikan dalam konteks tempat dulu, tapi dalam konteks kebahagiaan dan kesusahan. Konsepnya itu. Ya. Tajuk risalah ini termasuk kategori tauhid, ya. Menguatkan itikad ketauhidan kita dalam makna diilmui, karena semua iman itu dasarnya dari kalimat ini dan harus diilmui. Maka iman itu bukan karena amalan saja melafadzkan la ilaha illallah, tapi ilmunya adalah dengan thalibul ilmi, kita pahami sedalam-dalamnya supaya kita bisa menguatkan, mengkokohkan keimanan kita. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita talim, seperti biasa kita kuatkan lagi dainul Islam kita dengan syahadatain, kemudian tahlil, zikir, talqin, dan doa. Tentunya kita mohonkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lafazkan ikhwan sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat
Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharun lu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad ibnillah wadillahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina khususan Baruhi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Ahmadi Kalaifatulodin khususan ilaruhi juriyati wa khususan ilaruhi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ahyina al Islam wa amitna ala sunnah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu ma'udubika min syarri ma sana'tu abu laka bin matika alaya wa abu dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimat Allahumma ya dafiyal baliyat Allahumma ya rafi'ud darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi
wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab. Rabbi sahri sadri wa yasiri amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah billadzi qala syaidin azwaja wa sholatu wa salamu ala syaidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa badil duja wa la alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ahli tuqa wa naqa wa naja ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa datang ke tempat ini, diberi waktu untuk datang bertolibul ilmi. Ehwan, ahwat, baik yang mengaji secara talaki langsung dan tidak langsung, doakan rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas, kaji yang memang susah, harus memerlukan sumber dalil dan menukil dari ulama-ulama terdahulu. Ya. Bukan arti kata andung tidak meyakini ulama sekarang. Ya. Arti kata kalau kita mengkoreksi keikhlasan masih berada di umat awal, ya itu sebabnya kita terlalu menukil. Karena kita mengandalkan daripada hasil itikaf kita orang sekarang, itu kontaminasi fitnah itu tinggi ya. Jadi agak terganggu pikiran kita untuk mendapatkan kesimpulan yang valid gitu. Bukan arti kata andung menjelekkan dengan ulama sekarang. Jangan lupa ulama dulu itu kemurniannya masih bagus. Kita coba bahas la azli hada khalaqtu jumlatan la ilaha illallah waliyanatu wannar. Artinya kalimat la ilaha illallah itu diciptakan Allah ya supaya surga dan neraka ada. Ya, jadi surga neraka ada itu kesusahan, terus kesenangan, ya itu menjadi ada karena ada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau hidup susah, ya kalau hidup senang, ya solusi susah la ilaha illallah. Solusi senang supaya kita barokah la ilaha illallah. Ya itu kunci awalnya gitu. Bahkan kata Rasulullah, ya alam semesta termasuk antum semuanya ini, kalau nggak ada kalimat la ilaha illallah nggak akan ada gitu ya. Begitu karomahnya kalimat la ilaha illallah ya. Karena itu kalimat ini harus diilmiahkan supaya jangan bertolak belakang dari konsep pemahaman pemikiran orang sekarang ya. Beriman itu ya ikhwan akhwat ya, kalau ada akhwat dong sampaikan. Beriman itu bukan hanya diamalkan melalui yang sifatnya ritual wirid. Itu namanya tradisi. Beriman itu kita dikasih pikiran supaya kuat, diilmiahkan. Itu yang disebut kalimat thayyibah pun harus diilmui. Itu gunanya thalibul ilmi. Jadi antum mungkin di luar ini banyak yang udah merasa keren. Kuat iman kita kalau ngapalin la ilaha illallah tiap hari misalnya 7.000 umpamanya. Nggak bisa begitu, Pak. Ya. Gunanya thalibul ilmi itu ada. Makanya derajat orang yang berthalibul ilmi itu sama jihad fisabilillah. Kalau beliau lah dari mau datang nih, belum datang ke thalibul ilmi, mati syahid ya. Pulang dari sini syahid ya. Dan itu seminggu itu hitungan daripada thalibul ilmi. Jadi nggak bisa solusi itu hanya mengandalkan dengan ritual dewe-dewe sendiri-sendiri enggak. Jadi barokah antum itu sampai mati itu belajar taklim, maka berkah hidup antum insya Allah. Ya, tentunya bertaklim kita harus menseleksi siapa gurunya, betul kan?
Ya, bukan arti kata, makanya Jumat itu wajib. Di mananya Pak? Khotbahnya. Ya, seminggu tuh. Apalagi kalau ditambah kita bertolebul ilmi, tambah berkah kita. Nah yang kita sayangkan khotbah yang ada di Jumat ini kan sepertinya itu ke itu aja. Pikir, ya kan? Makna untuk menebalkan ilmunya itu masih kurang sempurna. Jadi kalau antum banyak pun berzikir la ilaha illallah seperti tadi tanpa diilmui, belum cukup antum bertauhid, belum cukup iman antum. Itu kan kemarin katanya. Ya. Jadi jelas ya, kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau kalimat thayyibah secara awam disebut kalimat tahlil yang terkait dengan perkara mayat. Kan ini tahlil tuh, mayit. Ya. Adalah kalimat la ilaha illallah. Tanpa kalimat itu surga dan neraka, dunia dan isinya kita semua nggak diciptakan. Begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah jadi kalimat la ilaha illallah itu kan zaman sekarang hanya diamalkan kalau orang itu mati. Kepada jenazah, kepada mayat, benar nggak? Pertanyaannya apakah badan antum ini hidup? Badan antum itu mayat. Mayit tuh. Mayit. Antum kemana mayit? Badan itu hidup karena ada ruh. Jadi kalau kalimat tahlil itu tidak hanya diamalkan kepada jenazah, analogi kita salah dong. Kita kan bawa mayat. Jadi amalan tahlil itu, surat Yasin, itu bukan karena ada jenazah di depan kita, bukan untuk orang aja, memang betul untuk dia. Tapi ingat badan kita nggak ada mayat pun kita calon mayat. Setuju nggak kalau kita calon mayat? Jadi amalan tadi itu memang nggak untuk mayat aja gitu. Tahlil tadi untuk kita. Udah. Nah ini kan harus dipahami. Benar kan? Nah, udah paham kan? Jadi kalau ada orang tahlilan, oh ada yang mati. Enggak bro. Antum itu bawa mayat untuk diri kita. Enggak ada mayat antum tahlilan, keren tuh. Selamat tentu. Ya. Itu awal tadi yang perlu antum bedah dalam isi yang mesti antum maknai secara lebih dalam. Itu gunanya thalebul ilmi. Amma ba'du. Dalam ajaran Islam, keimanan bukan sekedar simbol. Saya beriman, nggak bisa. Tanamkan itu. Tetapi kesadaran terhadap kebenaran yang diikrarkan. Sadar nggak antum itu beriman, diikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah, satu, nggak ada Tuhan selain Allah, sadar nggak tuh? Kedua, Muhammadur Rasulullah, sadar nggak antum mengikuti aturan Rasulullah dari Allah? Itu tanpa disadari nggak beriman. Kan gampang-gampang aja tuh konsepnya. Nah ini kan seharus ditegaskan dengan konsep orang sekarang. Aplikasinya, ya, aplikasi prakteknya. Orang masih banyak yang takut dengan sakit, mati. Orang masih banyak takut dengan miskin. Betul? Nah itu dia. Berarti iman antum rendah. Boleh takut. Kalau di antum paling banter yang kita takutin sama apa Pak? Kalau misalnya kita sama ular kobra, jauh, takutnya sampai situ Pak, karena dia jahil, betul kan? Kalau perkara kari takut ya. Jadi kalau antum takut sama siapa ya Pak, bingung dong. Dia makhluk bukan? Makhluk, dia punya dimensinya sendiri, betul kan? Kecuali dia menjahili kita, menjahili makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, kasat mata itu ya. Itu faktornya apa Pak? Campur tangan orang. Karena orang menggunakan dia. Betul kan? Contoh, seandainya ular digunakan sama orang ahlinya, bisa untuk jahitin kita nggak? Bisa. Sama kan? Sama. Nah. Campur tangan kita. Apapun juga campur tangan manusia itu bisa baik, kebanyakannya buruk. Contohnya sesar. Bisa baik, bisa juga buruk. Nggak semuanya buruk. Jadi kehidupan sekarang, andungnya nasihati. Kalau ingin kuat iman antum, ikuti natural secara Islam. Sampai? Ya, natural secara Islam. Masak yang natural itu pakai kayu. Kayu udah nggak ada, ganti gas. Ada campur tangan manusia kan?
berarti masakannya ada masalah. Karena campur tangan manusia. Jadi kalau sakit, usahakan kembali lagi ke natural. Ya, betul. Jadi kalau sakit, kita arifnya gimana Pak? Kalau kita bertauhid. Bisa jadi sakit ini penggugur dosa, maka harus terasa sakitnya. Kalau dihilangin dengan bius, nggak bisa jadi penggugur dosa kan? Karena hilangnya dosa itu adalah bayar hutang dengan rasa sakit. Betul? Betul ya. Maka kalau zikir jangan minta nafi isbat. Zikir tinggi yang bagus adalah mungkin sulit dapat rezeki, ya, mungkin mungkin banyak baca Kak Jubini, hati-hati berarti antum dibayar zikir itu dengan makbul. Betul kan? Jadi jangan mengeluh Pak kalau susah. Ya. Pola berpikir terbalik nggak? Pola berpikir benar itu, bukan terbalik. Jadi kita dalam kesusahan nggak bisa nyalahin siapa-siapa ya. Betul kan? Nah, ini penting Antum sampaikan dulu di dasar kaji. Jadi perlu kesadaran dalam kita bertauhid, mengucapkan syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Maka dua itu syahadatain. Orang nggak akan beriman dan tidak dianggap orang Islam kalau tanpa itu. Makanya awal kita hidup disahadatainkan dengan azan. Mati kita hidup sebaiknya melafadzkan syahadat tadi. Ya, insya Allah Pak. Ya. Jadi ini penting disadari. Kesadaran dilahir dari ilmu ini. Oleh sebab itu, tolong umat Islam harus terus belajar memahami makna dari setiap kalimat zikir, khususnya wabil khusus la ilaha illallah. Dalam itu, mungkin lama mungkin berubah, mungkin lama mungkin orang nggak kedengeran la ilaha illallah dahar, iya kan? Pas sampai la ilaha illallah setelah ada apa Pak? La ilaha illallah meninggal si anu kan. Kok kemayat ya, jadi bingung ya. Jadi ini penting agar tidak terjebak pada pengucapan tanpa pemahaman. Anu ajarin ya, gimana praktek la ilaha illallah itu bisa betul-betul terbukti itu kata Allah nggak bohong. Ya, apapun perlu proses dan ilmu kan. Ya. Jangan-jangan antum ribuan la ilaha illallah itu, ya, ribuan la ilaha illallah itu hanya untuk antum mendapat kunci surga. Insya Allah masuk surga. Hanya itu. Tapi kehidupan dunia antum tetap babak belur juga kan, nggak ngenakin ya. Yang kita inginkan kan kalau orang Minang dua-dua, betul kan? Ya, di dunia senang, di akhirat juga senang, enak aja, ya kan? Wah, ini penting ya. Jadi kita jangan terlalu kaku ya dalam ngaji. Insya Allah dengan bahasa seperti ini kayaknya lebih mudah kita memahaminya. Nah, agar kita tidak terjebak pada pengucapan tanpa pemahaman, makanya andung nyinyir. Keutamaan kalimat Allah bukannya sekedar simbol keimanan ya, mengucapkannya secara rutin, tetapi juga menjadi poros utama menciptakannya surga dan neraka. Pahami itu naik ilmunya tuh. Tanpa ini nggak ada surga neraka, nggak ada senang, nggak ada susah. Ya, jadi solusi senang, solusi susah tetap la ilaha illallah. Itu cepatnya. Ya, surga yang begitu mewah, nggak keukur deh kemewahannya zaman sekarang. Siapa paling kaya, siapa paling konglomerat, super mewah surga itu. Nggak percaya mati kita, tapi harus masuk surga. Gitu ya. Surga itu super mewah Pak, super mewah. Iman itu disiapkan untuk orang-orang yang mengucapkan dengan keyakinan dan mengilmui adalah kalimat la ilaha illallah. Diucapkan, diilmui, diyakini kalimat la ilaha illallah. Ya, maka itu tuh orang itu tuh. Neraka diciptakan itu yang paling mengerikan. Neraka itu paling mengerikan bro.
dipersiapkan bagi mereka yang menolaknya, menyepelekan, mengacuhkan, membid'ahkan kalimat la ilaha illallah. Itu hadis, ada juga di Quran tuh. Kok masih juga menghebohkan orang la ilaha illallah jahar? Kan aneh tuh. Makanya kan kemarin dong bilang, kemana aja, kapan saja, jangan dulu mengucapkan atas nama Allah. Kalau antum belum ada hak mentauhidkan Allah, gitu ya. Udah la ilaha illallah. Kemana saja, di mana saja. Ya, kuatkan lagi itikad akidah kita supaya kita bisa memakai selendang Allah dalam konsep kesifatan, bukan keakuan. Ya, kesifatan. Ya. Jadi neraka ingat ya, itu mengerikan. Itu dipersiapkan hanya satu aja. Orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Ya. Anung tahu, mereka tahu Tuhan itu satu. Ya. Tuhan itu satu. Tapi termasuk menolak kalimat Allah kalau mereka itu menuhankan uang. Ya. Supaya tenang pikiran, mabok. Zikir juga, mabok juga double loh. Bahaya nggak? Iya, bahaya tuh. Nah, jadi anu paling geregetan deh. Udah zikirnya kuat, pernah torekot, mabok jalan, jinah jalan, ya ngaco nih orang ya. Ini kena hadis memang nih. Ada hadisnya. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia penjina, ya, maka dia akan masuk surga. Nah, ini hadis sahih loh kata Nabi. Dia pakai tuh hadisnya. Enggak dipahami ilmunya. Buktinya masih yang tidur sekarang. Masih ada yang main hantu belau kalau ya. Nyari duit. Anda nggak bisa dibohongin, duit ada. Nggak percaya. Kita jujur ya. Harus jujur lah. Itu gunanya talabul ilmi. Kama kajiko. Nggak mau tahu. Anu kalau memaksa untuk kebaikan nggak ampun dong. Nggak pandang bulu, betul nggak? Jenderal pun kita tahu. Sampai jangan takut. Hidup awak ada di psikopat. Ya. Karebanan dong kaji. Ya Allah ampuni dosa dong ya. Kaji itu harus dengan lemah lembut. Zaman kini lemah lembut digiling awak. Boleh ya kita ilmui ya, kita ilmui, bukan andung kasar ya. Insya Allah ya ada kebaikan, kita menciptakan suatu pemaksaan untuk kebaikan. Kalimat halil Allah, la ilaha illallah kalau antum muslim itu harus dipaksa. Ya, harus dipaksa karena antum muslim. Benar? Ya. Karena itu jangan sampailah antum terjebak dengan kalimat ini, ilmuilah. La ilaha illallah itu sering terjebak antum. Ya, hati-hati. Ya. Jangan jadi simbol aja ya. Tolong ilmui, tetapi juga menjadi poros utama di sana terciptanya kebaikan dan kesusahan. Surga yang begitu mewah untuk orang mengucapkan kalimat ini dengan ilmu dan benar, neraka diciptakan untuk orang yang menolaknya. Membayangkan betapa mengerikannya neraka. Andung tidak mau mengaji negatif. Keimanan kita harus dipahami dalam sisi negatif dulu. Bayangin deh. Coba kita merem mata, bayangin ngerinya neraka, dengerin omongan Andung ya. Ngerinya neraka nih ya. Jika ada benda dijatuhkan dari atas neraka, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke dasar adalah 70 tahun. Masya Allah. Baraman bukitnya ke bawah tuh, 70 tahun. Bara dalamnya. Itu hadis Pak. Bayangkan lagi. Kalau ada benda, kalau badan antum ditajunkan selama 70 tahun ke bawah. Tiap lapisan turun itu anginnya, naudzubillah min dzalik, tabayang ndak sadisnya tuh. Kalau ndak ada nang takwi ilmu kue apa dipakai aja orang gila tuh mah. 70 tahun Pak. Maka amalan la ilaha illallah itu 70.000. Nanti dong bahas. Ya, ini. Kalau ada benda ya dijatuhkan ya dari atas neraka ke dasarnya, sampai ke dasar neraka itu adalah lama waktunya 70 tahun. Nah,
Bisa kita bayangkan, ya, kalau kamu yang jatuh, bahasanya pendek aja, ini enak nih, naiknya susah, naiknya susah, benar nggak? Jadi neraka itu, ya, diciptakan Allah itu bukan karena tempat siksa biasa loh, melainkan bentuk azab paling nyata. Bukan azab kayali. Di dunia itu nggak nyata azabnya. Ngeri nggak? Terasa, terpikirkan, tersakiti, nyata. Nggak percaya, masuk neraka. Nggak percaya nih. Ini keimanan harus digituin tuh. Memang benar itu. Demi Allah tuh benar tuh. Paling nyata tuh siksa neraka itu. Bagi yang apa? Yang menolak kalimat thayyibah, yang menolak kebenaran kalimat thayyibah. Tuhan itu maha sendirian. Tahu? Ambo tahu dong. Nyinyi bulan dong. Tuhan tuh Esa tunggal. Iyo bako takui jo kepeng. Takui piti ndak datang. Rusak dah tauhidnya. Bako. Maka dalami salam mendalam. Duduklah pasiko, mengkocok-kocok ke pulau itu. Ya. Jadi harus tahu ya posisi kalimat tauhid itu inti dari ajaran Islam. Menjadi inti kan? Ya. Kalimat tersebut bukan sekedar lafaz, harus dijelaskan. Nah, Nabi itu paling susah menanamkan tadi tuh dakwahnya tuh. Termasuk tarasa aja andongnya. Iya paling susah menanamkan kalimat Tuhan itu sorangan. Benar Pak? Beko kalua, ada duit dosa le, ada Tuhan do, ada kontrol, percaya enggak? Betul kan? Itu susahnya. Jadi jangan disangko, anu lah sampean kok kalimat tauhid. Kedua, lupa tuh ada Tuhan lain mak, percayalah ada andong mak. Itu makanya ulang. Karena itu kalimat tadi bukan sekedar lafaz, tapi pondasi ya. Pondasi antum akan hidup baik. Karena merasa ihsan. Terkontrol, diawasi oleh Allah yang maha sendirian. Dan Allah maha meliputi, pasti melihat, tidak mau kita berbuat yang aneh-aneh. Benar kan? Itu taraso. Nabi yang kerapnya siapa? Tuhan tuh pinter supaya dikenal. Diagi makhluk dan tukang menutup itu. Abunuh korim, invalid antum, ndak mau nikah, ndak mau karajo, itu gunanya korin. Pange, tau ndak? Kan susah. Jadi kearifan itu kita ilmui. Makanya korin nggak bisa dibunuh. Panjang longgunya le. Awak matinya bakal mati pula puta-puta kan. Wallahu alam lah. Ya. Jadi orang yang menolak kalimat la ilaha illallah berarti telah berpaling dari kebenaran hidup paling hakiki. Karena itulah neraka diciptakan sebagai bentuk keadilan atas penolakan kalimat tersebut. Jadi kalau ditanya, bentuk keadilan diciptakan neraka adalah orang-orang yang menolak kalimat tauhid. Sepakat? Alhamdulillah. Zaman sekarang banyak orang yang menolak kalimat tauhid. Enggak, ambo enggak tolak. Paling benar. Cicale. Enggak ada bareh kacaunya. Dia ngicu sih. Guru saya dikicu, hantu. Gitu kan. Apalah ya awak kawan-kawan. Keren. Ia menjadi pembeda kalimat itu antara keimanan dan kekufuran. Pembedanya itu antara keselamatan dan kebinasaan. Kalimat tauhid adalah akar dari seluruh kebaikan. Insya Allah ia menghubungkan hamba dengan Robnya secara langsung. Kalau ditanya mana dekat Nabi dengan Allah,
Nabi makhluk. Allah yang ciptakan kita. Allah Al-Muhit. Super dekat. Bahkan lebih dekat dari ulat leher antum. Kenapa kita mesti wasilah pakai kendaraan Nabi? Kenapa? Karena kita tertutup oleh wadah badan. Ya, itu dia menjadi terhijab, maka harus ada wasilah. Jauharnya gitu. Jadi Tuhan itu, Rabb itu, kalau ingin langsung, la ilaha illallah. Ya, betul kan? Mana dulu sholawat dulu, la ilaha dulu, la ilaha dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru doa. Muhammad dulu baru doa. Kalau ingin dekat tidur, la ilaha illallah dulu baru sholawat. Betul kan? Iya. Alhamdulillah pada pintar jemaah dong ya. Itu gunanya di manan dulu, mana di awal. Ndak farewell sih. Kecetak rekod 53 kali saya jikinnya tiap hari. Bekom dapat kunci kunci Miftahul Jannah surga. Kunci neraka nanti dapat kalau ndak paham. Percayalah kan no? Kunci neraka itu gunanya ngaji mah. Secara langsung, hubungan secara langsung adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Secara wasilah Muhammadur Rasulullah. Disebut syahadatain. Itu penutup zikir la ilaha illallah. Karena yang menjikirnya ada badannya. Kecuali antum hantu. Iya. Iya kan? Dia ada badan, harus ada wasilah. Itu dia, itu ilmunya. Jadi menjadi pembuka pintu-pintu rahmat. Ya, pembuka pintu rahmat la ilaha illallah. Ya. Sampai ya. Nah. Coba masuk Islam mana dulu? Sholawat dulu atau kalimat tauhid dulu? Kalimat tauhid dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti dulu. Dan akui Tuhan itu cek bahasa awak. Kemudian ngikuti ajarannya Rasulullah. Sah Islam tuh. Mencogo dari mande kan itu di bisian. Ya, mati berarti awak masuk surga kalau itu ucapan nangka keluar. Kan itu kan. Nah, kalimat itu sederhana kan? Walaupun sangat sederhana. Hati-hati kalau nggak diilmui, sepele tuh. Ada di sini ya yang kalah zikirnya sama jemaah Andong itu ribuan kali. Dia 2 tahun pak. Karena zikir la ilaha illallah itu apa? Kecanduan narkoba. Ribuan tuh. Tapi niatnya untuk jangan kane narkoba. Ada enggak tuh mintanan sakenye. Mana ngawak? Biar apa ndak banyak. Tapi diilmui. Sekali kato cas yang bener tak? Hendak cuma mencogok juga dia. Kacau dah. Bakal dong karebana. Dia lah ditakin. Paham tak? Kalau ndak ditakin, anu nggak tanggung jawab dah. Ya. Itu nang nasihati. Nah. Seharusnya kan inyon adalah ditakin tuh pemegang waris manaruyan kan? Antum dikasih warisan nih sama mursyid nih. Kamu sebarkan kalimat ini kepada umat. Ini lalu menjalani wasiat enggak? Acilakoi duit itu mah. Mana kui andung kajuan anarako. Aduh, rancawa biasa saja dah. Ya, makanya kalimat Allah luruskan nyo. Ya, solusi kita kalau diagi ujian. Solusi kita bersyukur kalau dapat kesenangan, betul kan? Supaya jangan bablas. Itu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau antum membaca ayat-ayatan panjang, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, itu awam tuh. Itu pun nggak dibaca karena panjang doa. La ilaha illallah cukup. Sampai itu induk. Induk apa? Induk seluruh Quran.
Itu gunanya di ajaran-ajaran jalan menuju Allah yang disebut tarekat hanya itu. Sampai. Tanpa itu nggak ada keluar tuh semua yang lain. Basmalah, doa ini, bahkan manusia nggak ada. Nggak percaya ada hadis. Nabi Adam belum ada, wadak Nabi Muhammad. Nah, pas salah sadar malie di aras di surga nanti tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai baru ada surga dan neraka. Kemudian ada alam semesta. Kemudian ada awak kok diwujudkan, mewujudlah do kalimat tadi. Jadinya join poncur sajalan juruh. Jadi kalau main bau itu membaiki ruh itu toyibah, toyib baik, ada hak, ya, ada cinta, ya, gitu Pak. Oh pas la ilaha illallah, pas asik kaji itu, Allah ndak pakak teriak-teriak katanya, kayak apa? Kayak, ya. Anu ingin sekali-kali Jumat, selesai Jumat kita jahar batigo la ilaha illallah di masjid tuh, diusir Pak mah. Percaya enggak? Diusir Pak mah. Coba dijawab, enggak. Ikut rumah. Bukan andung membela di situ, debaa di sikoba itu. Dalam pocah dia menggunakan akal. Anu enggak memburuan siko. Ada baik yang menggunakan nikah. Tapi dia terlampau pintar. Inyo kalau untuk dunia keren. Makanya pencetus kemerdekaan orang awak. Kaburnya. Diputa-puta kar orang bule itu. Nah, Jawa kan. Nah, tahu-tahu tak kicu ya di Sarahan Indonesia kan. Iya. Jadi jaleh tuh kalimat tauhid tuh. Akar seluruh kebaikan ya la ilaha illallah. Menghubungkan hamba dengan Robnya secara langsung, membuka pintu rahmat. Tidak hanya itu, tolong menung nasihati, mulai sekarang jangan remehkan zikir kalimat la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, mendengar anak kecil la ilaha illallah, plus sampai ikuti, walaupun itu orang gilo, paham? Kita lupa kalimat itu. Betul? Ya. Meski terlihat sederhana, kalimat ini jelas. Ada sultan, ada nilai di sisi Allah. Karenanya memperbanyak zikir ini dalam berbagai keadaan dapat menjadikan pelindung dari segala fitnah bahaya dunia maupun akhirat. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan pemahaman yang benar, maka ia telah menapaki jalan keselamatannya dalam kehidupan baik sekarang maupun nanti. Sebaliknya yang menolaknya terhadap kalimat ini ketegasannya, ialah yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Menolak dikit aja, mengakui ketauhidan Allah, ya, ragu dengan kekuatan Allah, itu sudah menolak. Maka tunggu saja kebinasaannya. Jadi banyak orang yang mengucapkan hanya di lisan, namun tidak disertai ilmu dan keyakinan, malah mencari ilmu, gengsi, nandu doa, STM, indah MA, katanya, nggak usah datang lah. Agi sekepeng inyo beko sandang pula Jawa. Rokok apa? Desa dia pada duduk ke menangi. Nah, wagara. Ya, wagara. Padahal dasar dari kalimat ini ilmu ya. Bukan tradisi ya. Kalimatnya pendek, la ilaha illallah, maka antum berilmu. Yang duduk nih, ilmunya la ilaha illallah. Saya Burhanuddin, ilmunya la ilaha illallah, sampai ngerti bismillah, Fatihah. Itu aja diulang-ulang, maka berilmu antum. Ya. Jadi la ilaha illallah harta yang tak ternilai. Ya.
Barang siapa yang menjaganya hingga akhir hayat, maka surga. Udah jaminan kita. Ya, di tempat kembalinya. Itu hadis. Penting kan? Anu mengingatkan kembali bagi umat Islam di kehidupan sekarang serba gila. Untuk tidak sekedar hafal lafadznya, tetapi juga memahami kedalaman maknanya. Karena kalimat ini bukan hanya pengakuan, tetapi juga bukti cinta kepada Allah. Menyadari keagungan kalimat tauhid ini, umat Islam semakin sadar akan pentingnya membangun iman, menguatkan, mengkokohkan. Karena itu berbasis ilmu dan kesadaran yang lurus menjadi pengingat agar jangan pernah meremehkan kalimat tadi menjadi hal-hal yang seperti tidak ada gunanya. Syarat utama keselamatan dunia wal akhirat? Jawab, kalimat la ilaha illallah. Bukan ayat 1000 dinar, bro. Ya, betul. Syarat selamat dunia akhirat, uang 10 miliar. Kalah dengan la ilaha illallah. Oh enggak kerasa. Dolarnya enggak ada la ilaha illallah. Gimana nih? Enggak bisa dibeli. Ya. Dari sinilah segalanya bermula kalimat yang memiliki kekuatan untuk menghapus dosa zina berkali-kali. Kita tidak akan lepas dengan dosa zina, baik itu batin maupun lahiriah. Susah, Pak. Berkali-kali kita melakukannya, dengan la ilaha illallah bisa hilang. Ini kan diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Man kan akhiru kalamihi inda mautihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis ini sahih. Rasulullah menjelaskan begini, bahwa hadis ini menegaskan bahwa kebenaran yang absolut tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Bingung nggak? Kalau itu benar, sekali aja ngucap masuk surga, jangan terganggu oleh status sosial. Banyak pun misalnya antum jina, kalau antum mengucapkan itu terakhir dijamin kunci surga, ada. Sampai nggak? Walaupun tidak menyarankan Allah itu jina itu masuk surga, tidak. Tapi kalau antum mengucapkan tadi bisa ada toleransi, tapi tetap aja dicelup dulu bro sama api, nah diangkat lagi gitu. Mau dicelup dulu? Ada tanda-tanda dicelup dulu tuh. Dicelupnya lama lagi. Aduh, ngeri gue. Ngeri ya dong deh. Nyemplungnya dia 70 tahun. Nah, manifestasi dari kekuasaan dan kasih sayang Allah itu tercermin dalam kemurahannya, mudahnya mengampuni hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau istighfar banyak syarat, bro. Karena istighfar itu esensinya perbuatan. Kalau la ilaha illallah itu esensinya universal. Ketangkep gak nih? Iwan Aris maksudnya tahu ya? Kalimat la ilaha illallah itu induk universal. Kalau astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa, itu per esensi dosa. Jadi ribuan, paham ya? Nah gitu. Jadi itu universal. Itu makanya menjelaskan. Nah, maka diilmui. Ya. La ilaha illallah tidak serta-merta membuat penzina masuk surga. Kalau nggak diilmui. Jadi gini maksudnya. Zikir la ilaha illallah menjadi bukti atas kekuasaan Allah yang maha tunggal, maha ahad, dan kemurahannya dalam mengampuni dosa-dosa besar. Bukan dosa syirik ya. Dosa besar. Ya. Dengan mengakui bahwa Allah adalah cie-cienya Tuhan, kita diingatkan untuk bertobat dan kembali kepadanya tanpa ragu sedikit pun. Walaupun Allah tidak secara langsung menjanjikan bahwa penzina
akan masuk surga. Jadi zikir thayyibah ini membuka jalan menuju pengampunan, kemungkinan masuk surga di masa mendatang. Andung tambah dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemungkinan masuk surga di masa mendatang. Tahu di masa mendatang? Nunggu dulu, dicelup dulu. Itu hadis. Itu loh. Tolong lagi tahu. Pada ribu ikhwan badzikir anda hitung la ilaha illallah, wah keren. Jinah lah tidak hitung, tapi kan ada hadis. Apa hadisnya? Sekali mengucapkan la ilaha illallah, dosa besar akan terhapusi. Kan itu namanya pakai on-nya tuh. Ya, kabue disiko kata Allah. Betul itu. Mengucapkan itu masuk surga, hadisnya saya. Tapi dengan masanya dulu. Tahu loh? Tunggu dulu, dicelup dulu gitu. Bayar utang kan dosa kan? Ya. Andung doanya satu, saya mudah-mudahan nggak nanti dibayarnya. Kalau nanti pedih Pak. Sekarang aja dosanya gitu ya. Diagi sajanya, ndak cegak apanya kok. Sakitnya sabulan sih lah, gempor umpamanya, lah menangi itu Pak, ada tangan dong Pak, atau kuro, badan bersih kuro, namo, itu nggak mau doa itu tuh. Ngeri Pak, sampai di sini ada satu-satunya yang perlu kita sampaikan. Di hadis tadi ya. Jadi masuk surga di masa mendatang ya, itu udah paham. Dengan demikian, zikir la ilaha illallah menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan jelas ya. Bahkan bagi mereka yang pernah melakukan dosa besar seperti zina. Tauhid merupakan asas dasar agama Islam. Dasarnya itu. Dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka secara leksikal mayoritas memaknai benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah. Pemaknaan ini akan menimbulkan pertanyaan lagi enggak? Ulang ya, leksikalnya ya. Pemaknaan menimbulkan pertanyaan lagi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kan gitu tuh. La ilaha illallah. Berarti ada dong sesuatu yang dituhankan selain Allah. Betul? La ilaha illallah. Berarti ada selain Tuhan Allah di kehidupan kan. Betul kan? Betul kan? Hati-hati tertipu tuh. Sebetulnya nggak ada Tuhan. Jadi yang menciptakan Tuhan ada, membuat kekuatan siapa? Antum sendiri. On gak tuh orang? Ayo, dewa deh. Makbul. Hanya Allah gitu supaya tetap takico. Paham nggak? Paham nih, ini harus dipahami secara benar nih. La ilaha illallah, jangan terjebak. Tetap Tuhan itu nggak ada. Yang ada Allah, paham ya? Jadi kalau berpikiran, oh berarti kata Allah ini ada Tuhan lain. Ayo ya. Contohnya Firaun. Tuhannya gue, kan gitu kan? Oh, di gunung nih iblis jadi Tuhan tuh. Enggak ada itu. Enggak ada tuh. Itu menafikan itu tuh. Jadi lebih dalam kita maknanya ya. Jadi secara leksikal begitu, itu yang makrifat. Menimbulkan pertanyaan lagi. Dengan kalimat la ilaha illallah menimbulkan pertanyaan di diri manusia lagi. Sengaja Allah ciptakan begitu. Ya, makanya jangan tertipu, dong jelaskan. Dengan mengatakan berarti ada dong sesuatu yang dituhankan selain Allah. Jujur. Ada ya? Dengan makna tadi. Atau ada Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kan begitu seharusnya.
Jadi pemaknaan tadi sengaja Allah ciptakan itu sebenarnya menjebak kita pada pengakuan ada Tuhan yang tidak berhak disembah, betul kan? Iya kan? Meskipun tidak berhak, kita mengakui Tuhan itu ada, betul kan? Iya. Dan sering dituhankan lagi. Kepeng, DPR, jabatan. Zaman sekarang lah. Kalau duhu, lata hujah. Benar nggak? Kolega, berarti ada Tuhan lain kan? Anda mengicu juga tuh. Iya kan? Iya. Itu perlu kejujuran tuh. Allah nggak marah tuh. Berarti ada saingan Tuhan kan? Dosa enggak? Nah kita rubah. Itu enggak duduk. Ya, maka antum enggak takut ya Tuhan-Tuhan lain tuh. Maka antum kalau itikadnya kuat enggak takut enggak ada kepeng. Enggak takut mati. Enggak takut den enggak kawan je presiden tuh. Bodoh teuing. Aden kawan den paling dake Allah, betul kan? Itu Tuhan den. Ya. Aden enggak takut walaupun den jomblo, betul enggak? Kamal. Dari tadi antum berang-berang saja. Astagfirullahaladzim. Enggak ya? Enggak. Lakar aja. Alun kayo. Takut enggak? Ide antum disiko? Disiko enggak ide antum? Enggak. Selesai itu mau pulang. Artinya pemaknaan yang jamak sebagaimana sering menyeret kata la ilaha, enggak ada dewa yang wajib disembah, menjadi maujud dewa itu. Tahu ada illallah, ketemu Allah. Maka kalau dikuatkan illallah, yang tadi enggak ada, yang ada Allah. Itu dia. Jadi gini, nggak ada bini pas kita nyebut Allah, aduh bini, gitu mewujud. Arahnya ke situ. Jangan kun fayakun, itu enggak kata-kata manusia. Jadi beda enggak pengertian makna la ilaha illallah dengan sebelumnya? Beda ya. Menafikan dan cameh di awak. Mewujudkan kehendak itu. Tentunya Allah ridho. Kalau melalui saluran dan batu. Tetangkok maksudnya? Alhamdulillah. Ya. Lanjut dong. Ayo. Salah satu hadis tentang tauhid adalah yang paling populer, keren, viral lah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, itu cocok diucapkan di masjid, membuat semangat orang. Orang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Maka ndak baado nan paralu den buat jinah mangicu orang. Sudah itu den tutup la ilaha illallah. Selesai saudanya. Ado macam itu, ado. Jemaah andong ado. Jangan bohong. Keren benar tuh. Pokoknya den bedoso lebih ke tahara la ilaha illallah ya. 53 kali 153 pun dua tuh dosa. Nah, kelamak paru iseh. Lah masuk paru katanya lah hilang seorang saya. Tak bisa bah itu pemahaman kok diilmui. Dek hadis tadi jadi masalah kok. Kemudian sahabat Mu'ad. Ini riwayat sahih ya. Tahu sahabat Nabi Mu'ad namanya. Ya. Batanyo kan Nabi. Mungkin dek karena tidak percayanya Mu'ad kok. Udah Mu'ad. Awan dah bertamu je udah Mu'ad tu sahabat Nabi zaman Mu'ad. Si Mu'ad, ya, dah tahu kan? Lah meninggalnya. Bertanya ke Nabi, dek marasun tak percaya, hanya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Walaupun nyoba banyak bewejina. Bertanya si Mu'ad tu, apa katanya? Hatta lau jana wa syaraqa. Naam, hatta lau jana wa syaraqa. Meskipun ini pernah berzina dan mencuri, ya Nabi? Ya, kata Nabi. Meskipun ia pernah berzina dan mencuri, jawab Nabi singkat. Setelah itu Mu'ad kabur ke pasar. Larinya ke pasar, riwayatnya sahih. Menyampaikan informasi tadi.
Batamu jo Umar ditinju lah si Mu'ad itu buar katanya. Betul itu riwayatnya. Bahasa biasa saja cuma gampang. Ditinju jo Umar. Nah, sampai 3 kali Mu'ad bertanya kepada Nabi. Jawabannya tetap, na'am hatta lau zana wa saraka. Ya, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Kalau mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nggak ada ilmu Mu'ad kesenangan kok. Berarti si Mu'ad kok pernah buat dosa. Ya kan? Walaupun banyak zikir. Ya. Kemudian setelah diulang 3 kali, percaya dia. Nabi bener nih ngomongnya. Pertama Mu'ad ini ragu apakah Nabi ini bercanda. Nabi juga bercanda. Ya. Ternyata tidak. Karena mengucapkan sampai 3 kali. Nabi serius dalam hal ini. Tiba-tiba Mu'ad dan sahabat lain lari, ingin menginformasikan hal ini kepada khalayak ramai di pasar. Ndak aduh mengecu timbangan mau bajina dan penting pudunya jo la ilaha illallah sekali. Andung ulangkan bangko, de ado jamaah dan mengamalkan itu. Sampai Andung ndak ingin loh ada di sikoko. On mana kaji juga. Allah ndak adil kalau begitu nak. Jadi dalam satu riwayat sahih Abu Hurairah waktu itu dibawa Mu'ad untuk menyampaikan informasi tadi. Seketika itu Sayyidina Umar mendengar disampaikan oleh Abu Hurairah. Kenapa bukan Mu'ad menyampaikan? Karena ahlul riwayah, ahlul pidato, ahlul menyampaikan Abu Hurairah. Menyampaikanlah ke masyarakat khalayak ramai ya. Umar mendengar riwayat dari Abu Hurairah merasa janggal. Tak lama kemudian ditenjulah dua-duanya dan keduanya Mu'ad jo Abu Hurairah ala bonyok aja kok. Nya komandan parang waktu itu ditinju mana ditinju riwayatnya sahih ini ya. Mungkin lu ndape dari luar kok. Andung tanggung jawab kok ada kitabnya. Ya, jadi dia janggal ditinjunya. Nah, dek tuh inyo dek komandan perang tuh inyo sagan membalik. Inyo apa? Membela diri. Kalau ndak percaya madok kan Nabi dia. Madok lah kah Nabi betigo-tigo tuh. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan bahwa dia telah mengatakan hal tersebut itu dari Allah. Sampai ya? Lalu Umar memberikan saran kepada Rasulullah. Umar memberikan saran kepada Rasulullah. Gini, perlu dipahami ya, pola berpikir Nabi dengan pola berpikir awam pasti berbeda. Kecerdasannya pasti berbeda. Ya, nah sekarang, Masya Allah kalau ada Nabi sekarang mungkin bisa didebat sama ulama keren, misalnya Mbah Gerung, misalnya bisa aja didebat. Nggak bisa bro, Nabi itu kekuatannya beda, ya karena zaman sekarang akal kita mulai bener, tapi karena benarnya bablas menjadi nggak bener. Buktinya menciptakan matahari diciptakan mabuk dong. Menang aja di Mbak Google bingung. Apa menciptakan matahari? Cina kan menciptakan matahari itu. Came bana nagari awak jo ekonomi. Ada banyak koruptor. Betul nggak? Itu saja kuncinya. Awak kayu kok mah. Mangapuluh karajo duduk. Tapi Tuhan berkehendak begitu supaya awak beriman. Banyak ucapan la ilallah itu Pak. Jadi seketika Sayyidina Umar mendengar hal itu protes, bukan memberikan saran kepada Rasulullah. Apa sarannya? Perhatikan riwayatnya. Ya Rasulullah, la tuatin nasa hadal fahma. Itrukum hakada hada amrun qatirun. Artinya, wahai Rasul, jangan memberikan pemahaman seperti itu kepada umat. Biarkan saja mereka seperti ini. Jangan sampai tersebar karena ini berbahaya. Berbeda pola berpikir. Nah, kata Umar,
Kemudian dijawab Rasulullah, hasanan faqat la tuwalli mundalika. Ya sudah, jangan diajarkan. Biarkan antum saja yang tahu. Taklidi saja. Sampai ya? Kepada yang bertiga. Nggak boleh diteruskan. Sampai. Tapi karena ini diabadikan hadis ini, banyak perawi menyebar zaman sekarang. Aduh, puluh zaman kini mempraktekannya macam itu. Nah, itu nendang bingung. Hah? Tobat sama lado namanya itu. Dari ilmu itu. Ya itu tadi. Ternyata dilarang karena hal ini bisa membahayakan pemahaman pada masa itu. Polanya masih awam banget, natural banget terhadap hadis tadi. Ini terjadi pada zaman sekarang juga. Seharusnya kan zaman sekarang pola berpikirnya berbeda. Berarti orang itu gimana? Orang itu ngaji lahut kalahut sih. Taklid. Fikih nggak diajar. Pas ngaji fikih, Bandung kok mah ngaji fikih. Kalau banyak di luar gitu ya. Fikih di luar, fikih di siku beda bro. Nggak sama. Nyanyian dong, nggak. Heran di siku. Tiap ngaji ada gue contoh, nak. Heran dong. Jadi bahaya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoilah ya. Dan ini terjadi pada zaman sekarang. Memahami hadis tadi. Ya, hadisnya kan keren tuh, pendek lagi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Betul? Jangan galak-galak Iwan. Nah, pokoknya kan baik dosa. Beko ditutup saja la ilaha illallah, selesai gitu. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Pahami dulu. Jadi begini prakteknya amalan zikir tauhid. Nih, langsung ke sasaran ya. Mau tahu prakteknya ya? Mau tahu? Ada hadisnya. Gini. Ini fatwa sebetulnya bukan hadis, tapi ada secara ini, secara secara kejelasan ilmu itu mendekati korelasinya dengan Quran dan hadis. Ya. Begini, praktek amalan zikir tauhid atau kalimat thayyibah itu jelas harus diilmui, tidak boleh taklid. Kita koreksi ya. Kita koreksi. Ya. Apakah kita mengamalkannya, sudah mengilmuinya atau belum? Kita koreksi. Dalam ajaran Torekot, di antara pengamalnya ada yang disebut zikir fida sugro. Pertama, zikir itu ada yang disebut fida sugro. Ya, kemudian yang kedua, zikir fida kubro. Zikir itu ada kubro, ada sugro. Mana yang besar, mana yang harian. Ya, nah tuh gitu. Zikir itu ada itu. Makanya ada zikir di sini, zikir akbar, zikir harian, zikir mingguan, zikir bulanan, sugro atau kubro. Serumu ulama menyebutnya begitu. Ada zikir fida sugro, ada zikir fida kubro. Pahami ya? Ya. Nah. Apa itu zikir fida sugro dan zikir fida kubro? Begini penjelasan ilmiahnya. Tinggi banget dong. Zikir fida atau sering disebut dengan atakoh. Apa? Atakoh. Orang Torekot nyebutnya atakoh. Zikir atakoh. Ya. Nah. Adalah amalan untuk membebaskan diri dari susahnya hidup dunia akhirat. Namanya zikir atakoh. Baik rizki, baik tidak lengkap keislaman kita, jomblo taruh ise, susah kan? Ada zikir atakohnya. Nah, ini dia. Lanjutan. Dan kapatang berarti nabi itu. Amalan kapatang masuk siko. Nah itu ya. Jadi kalau dinafikan kan enggak boleh, nandung enggak suka itu. Tunggu saya lagi di ujung, enggak usah diamalan kini do. Beko aduh perlu di ujung kok. Dan paling pendek kan itu. Enggak, kalau waktu itu harus diamalkan, amalkan. Karena waktu itu makbul, tahu enggak? Segala sesuatu ada waktunya, ada tempatnya. Itu amalan tarekat.
Apa yang diajari guru waktu itu amalkan kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada diamalkan, taklim terus. Nanti ada amalan. Indah Hano sih menunggu dari dunia medsos, nggak ada nyawa di medsos tuh. Kalau ada nyawa face to face, talaki, gitu ya. Itu ada nyawa tuh. Jadi kalau tahu sebenarnya ngaji siko, hujan badai gampong maraya pun datang. Percayalah. Benar. Andung bukan promosi, andung pane. Ngaji banyak-banyak tuh pane. Rancak ngaji 3 orang. Benar. Banyak-banyak tuh pane, dan dilihat itu banyak. Betul tak? Maka jangan populer, pane. Susah biko. Zikir fida itu ada 2 macam. Pertama zikir fida kubro, kedua zikir fida sugro. Fida sugro adalah membaca kalimat la ilaha illallah untuk mayit. Untuk siapa? Mayit. Nah, diilmui lagi nih. Nah, beko untuk kenal sudah mati, saya zikir kok dipakainya kok. Nah, perkara mayit, ini dimakrifati dulu. Bukan artinya diamalkan kepada jenazah belegedak atau di muko. Bukan begitu. Bukan arti ada orang mati. Sesungguhnya badan ini mayat karena dia hidup. Karena ada ruh. Jadi badan kamu itu kama-kama menyandang mayat. Berarti tidak ada pun mayat tetap harus diamalkan. Analogi. Maka dijelasin. Ini zikir thayyibahnya nih. Zikir tahlilnya nih. Nah perbedaannya gini. Kalau ada mayat namanya tahlil zikir. Kalau nggak ada mayat, untuk mayat di badan kita, calon mayat, namanya fida kubro. Fida sugro. Namanya apa Pak? Kalau untuk diri, zikir la ilallah namanya fida sugro. Kalau ada mayat namanya tahlil zikir. Paham? Catat tuh, jelaskan itu ke masyarakat. Ya. Jadi yang ditakutkan zikir la ilallah itu hanya tahlil mayat. Sampai ya. Padahal yang dominan adalah fida sugro untuk diri karena kita calon mayat pasti itu. Antum calon mayat gak? Acendra ada calon mayat gak? Calon mayat. Alhamdulillah kini jadi mayat. Tidak ada di siko. Kak Acendra lagi. Karena ini lagi talkin. Sampai tuh. Nah. Jadi gini. Diamalkan kepada jenazah saja yang sudah mati enggak begitu. Itu namanya tahlil mayit. Berapa banyak pengamalan zikir la ilallahnya? Sama prakteknya. Sama jumlahnya. Itu ketentuannya. Ya. Mau diamalkan? Keren. Kalau antum masih hidup mengamalkannya untuk diri. Keren banget. Gini. Sesungguhnya badan ini mayat. Karena dia hidup tersebab ruh. Ruh itu nempel kalimat thayyibah. Sampai ya? Maka itu dihidupkan. Maka dia akan menolong segala kesusahan dan memberkahkan segala kesenangan. Itu poinnya. Nah, paham Ikhwan sampai sini ya? Pelan-pelan andung ya. Jadi amalannya bukan untuk jenazah mayit saja, sesungguhnya juga untuk yang masih hidup. Analoginya gini, kalimat tauhid itu adalah kalimat yang menjadi syarat untuk keselamatan kehidupan di dunia wal akhirat. Berarti kalau udah disampaikan sama andong, tidak mengamalkan, kita bodoh kan? Bodoh ya? Nah. Berat bro amalannya. Ya. Amalannya zikir sugro baik yang untuk diri antum, zikir fadli sugro dan tahlil mayat sama. Itu zikirnya la ilallah. Kedua-duanya diamalkan jumlahnya sebanyak 70.000 kali. Bukan 70.000 kali, bukan 7.000 ya. 70.000 kali. Yang duduk pernah ngamalin. Yang bungsu yang duduk di sini pernah ngamalin. Itu zikirnya.
Itu 1000. Tasbihnya itu 1000 tuh. Itu yang dikulung itu. Itu 1000. Jadi 7, kalau 70 putaran itu. Jadi pas satu setelah tamat dikasih tanda 1 sampai 70 kali. Paham ya? Nah, paham. Itu dia. Amalannya la ilaha illallah. Ya. Banyak dong. Latih dong. Indah taraso dong. Kalau ada ilmunya indah taraso, atau beres saja. Ya. Bahkan dia bisa amalannya tanpa terganggu sholat wajib. Keren nggak? Setar misalnya. Kita yang paling pendek waktu sholat apa? Maghrib dan Isya. Setar tuh. Sampai tuh mah. Nggak percaya. Karena awak deh pintar jo akal, lancak dan dilakukan itu. Lancak lakukan sudah Isya. Ya, insya Allah qiyamul lail bertemu. Sebanyak 70.000 kali kalimat la ilaha illallah. Kalau untuk badan mengamankan rezeki supaya berkah, ya, supaya jangan dapat musibah banyak, musibah rumah tangga, musibah ekonomi, musibah keturunan, banyak kan? Amalkan itu. Tergantung cie 70.000. Duduk. Jangan main borong ya. Jangan main borong, ilmui. Cukup sekali. Apakah harus tuntas dong? Boleh dicicil sampai 7 kali. Berarti 7 hari. Tapi waktunya sama. Paham nggak? Waktu harinya harus sama. Misalnya mengamalkan malam Selasa, besok malam Selasa balik. Jadi batasannya minggu. Itu minggu. Misalnya minggu kini hari Senin, mengamalkan malam sudah Isya 1000. La ilaha illallah. Tunggu seminggu, Senin balik, 1000 balik sampai 7 kali Senin, paham? Ah, itu amalannya. Ya, jumlahnya berapa? 70.000 kali. Itu apa namanya? Kalau untuk diri Fida Sugro. Setelah itu amalkan Fida Kubro. Konan bare. Iko wirid namanya. Tadi zikir. Fida Kubro itu jenis wirid. Nah, yang dibaca hanya Al-Ikhlas. Hanya Al-Ikhlas. Karena itu ayat tauhid. Sebanyak berapa? Beda. 100.000 kali. Sampai Pak, selesaikan dulu zikir, baru wirid. Wirid boleh diangsur waktu berurutan, waktu kapan saja boleh. Tapi dengan syarat jumlahnya 100.000 kali yang dibaca Al-Ikhlas. Sanggup? Ya Allah, sanggupi saya. Baitu mengamali zikir la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Itu uraian kalimat, intinya la ilaha illallah. Bahasa muncungnya wirid. Wirid itu tersandarkan pada Quran. Bahasa ucapan manusia ada la ilaha illallah. Kalau bahasa bahasa Qurannya adalah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah kan ditutup Muhammad kan, ada di situ kan. Nah, jadi zikir sugro adalah la ilaha illallah saja, jumlahnya 70.000 kali. Wiridnya Al-Ikhlas jumlahnya 100.000 kali. Cara pengamalannya tadi lanung jelehan. Sampai? Nah, tanya, sanggup ngamalin? Nah, tasbihnya do, gue tasbih sorong. Nah, jangan tasbihan dong. Itu bukti ngamalinnya mah digantung.
Nggak mungkin digantung kalau udah diamalin, udah dosa. 1000 tuh, kok indah 53 kali mabuk iya juga, kacau lah, karena uji taruh. Nggak bisa lah itu, ilmui. Dasarnya mandung jikir kok. Dalil jikir fida. Jikir fida ini adalah anjuran dari Syekh Ibnu Arabi berupa fatwa, tapi korelasinya ke Quran. Ibnu Arabi ini hidup 468-543 Hijriah. Siapa yang nggak tahu lah Syekh Ibnu Arabi? Yang dikutip dari Syekh Abdul Rauf. Siapa Syekh Abdul Rauf? Bapak Syekh Burhanuddin, gurunya. Dikutip dari Syekh Abdul Rauf. Ya. Dalam kitab, mau tahu kitabnya, referensinya yang suruh amalkan 70.000 sampai 100.000, kitabnya catat Faidul Qadir. Kesimpulan isinya, perhatikan. Qala Ibnu Arabiyin ausika antu hafiza ala anfastariya nafsaka minallah bi itki rakabatika minan nari bi anta qawla la ilaha illallah sab'ayina alfi maratin fa innallah yatiku rakabataka aw ragabataka man takhuluha anhu. Tuh. Ibnu Arabi berkata, Yob, artinya, aku pesan kepada kalian agar menjaga diri kalian dengan menebus kepada Allah, dengan memerdekakan diri kalian dari neraka. Membaca la ilaha illallah 70.000 kali, maka Allah akan memerdekakan dirimu atau orang lain yang kau bacakan kalimat itu. Fadail Qadir bab 4 halaman 188. Duduk, jelas. Jelas amalannya? Di situ dibaca tulisannya, Allah akan memerdekakan dirimu dari kesusahan atau orang lain yang kau bacakan kalimat ini kalau sudah meninggal. Jadi dia boleh ditahlilkan dengan mayat, boleh ditahlilkan untuk diri sendiri. Ini fatwa Ibnu Arabi. Perlu untuk diketahui oleh ikhwan amalan ini supaya orang yang terlalu pinter zaman sekarang kan dalilnya mana? Dalilnya enggak dari Nabi, dari orang berilmu. Ya, namanya fatwa. Insya Allah benar ini. Dia seorang syekh, dia ahli hadis, nggak mungkin dia bohong. Ya, ahli Quran. Nah, perlu diketahui, zikir tahlil dengan hitungan 70.000 kali ini sangat populer di kalangan mazhab Maliki, kurang populer di mazhab Syafi'i, sering jadi perdebatan. Kita Syafi'i ini, ya, sebagaimana difatwakan. Ya, ini perlu anu tunjukkan dulu supaya jelas ilmunya. Ya, ini ada di kitab Anwar Borok bab 3 halaman 223. Fatwanya ialah dari Ar-Rahuni, seorang ahli tafsir. Ya, begini bunyinya. Qala ruhuni wattahiyu alladhi qala fihil karafi iyan bagi anna yamalahu wa yadiyatan la ilaha illallah sab'aini alfi maratin hasbama dikrahu sunusiyu. Nama orang tuh wa khairuhu hada aladi fahimahu minhul aymatu. Artinya Ar-Ruhuni berkata bahwa tahlil yang dianjurkan oleh Al-Qarafi untuk diamalkan adalah fidyah la ilaha illallah. Ya. Fadilah, keutamaan dari ucapan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Pertanyaan ini sebagaimana disebutkan oleh As-Sanusi, ya, ditanyakan oleh muridnya As-Sanusi, inilah yang dipahami oleh para imam sampai sekarang. Jadi itulah dasar tahlil mayat. Tahu nggak? Sudah mayat, maupun ada jenazah, walaupun sudah dikubur, jangan lupa kalau sayang antum kepada orang tua, ibu, bapak,
amalkan, arahkan, niatkan untuk ibumu sebanyak tahlil 70.000 kali yang disebut la ilaha illallah. Itu dia dasarnya. Sampai? Itu kalau diarahkan. Jangan diarahkan ke orang-orang yang sudah masih hidup, bro. Beko mati, bro. Yang sudah meninggal kok. Itu salah satu dasar dalilnya. Jadi tahlil 70.000 kali ini kemudian menyebar diamalkan umat Islam. Buktinya ya, masalah ini sampai kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Tidak mendebat. Ulama modern tuh dalam bentuk fatwa dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Fatwanya apa? Halal sab'ina alfa maratin wad addahu lil mayyiti. Dia mengucapkan tidak ada Rabb selain Allah 70.000 kali dan mempersembahkannya kepada orang mati. Itu fatwa Ibnu Taimiyah. Ada kitabnya. Jadi sehubungan dengan hal ini, zikir tahlil mayat dengan jumlah hitungan 70.000 kali ya, dihadiahkan kepada mayat atau untuk badan kita namanya fadli akbar atau asgar ya, atau kepada calon mayit ada riwayatnya, ada dasar ilmunya, enggak sembarang membid'ahkannya. Ya, yang menyebutkannya di antara dasar riwayatnya sebagai berikut. Dudukkan dulu, karena ini disampaikan ada orang yang ingin mengejar ke situ supaya jelas ilmunya. Syu'ila aman halalla sab'ina alif maratin wa ahdahu lil mayiti yakunu bar'atan lil mayyiti minan nar hadithun sahihun amla wa ida halalan insanu wa idahu ilal mayyiti yasilu illahi tawabuhu amla. Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang membaca tahlil 70.000 kali dihadiahkan kepada mayat sebagai pembebas dari mayat dari neraka, baik siksa kubur. Apakah ini hadisnya sahih? Itu pertanyaan. Apakah hadis ini sahih? Jika seorang membaca tahlil dan menghadiahkan kepada mayit, apakah pahalanya sampai atau tidak? Nah, sekarang kan diperdebatkan itu. Yang sampaikan. Al-jawabu. Jawabannya, idza halal insanu haqada sab'una alfan aw qaqula aw akhtara wa adaitu ilahi nafahullah bidzalika wa laisa hada hadithi syahihan wala daifa wallahu alamu. Jawabannya, jika seseorang membaca tahlil 70.000 kali kurang atau lebih kemudian dihadiahkan kepada mayat, maka Allah memberi manfaat hal itu. Ini bukan hadis sahih atau dhaif, tapi hasil itikaf mengkorelasikan dari hadis dan Al-Quran, yaitu salah satunya Syekh Ibnu Arabi. Wallahu a'lam bishawab. Ingin lebih jelasnya, baca Majbul Fatwa halaman 3 bab 3 halaman 338. Itu referensinya. Selesai? Masih ada yang bertanya masalah tahlil bid'ah atau tidak bid'ah? Itu jawabannya. Wallahu alam. Nah, sebaiknya amalkan untuk diri. Subronya zikir la ilaha illallah untuk diri banyaknya 70.000 kali. Waktunya sudah tahu. Untuk yang di luar kalau nggak kedengar bodoh ting. Sudah itu wiridnya Al-Ikhlas 100.000 kali. Waktunya bebas tapi tuntaskan. Sampai insya Allah ada faedah. Apapun yang dilakukan dengan ilmu, walaupun amalannya kayaknya sederhana, maka menjadi penguat iman. Gunanya untuk menjadi solusi segala macam
fitnah dunia, kesusahan hidup, apapun juga, tetap hal ini berupa amalan yang menentukannya Allah. Tapi Allah akan mengabulkan kalau tuntunan amalan ini diilmui secara benar. Ya, penutup kaji. Kira-kira demikianlah penjelas dari zikir Fida Kubro. Jadi kenapa Nabi mengatakan meskipun orang yang berzina mencuri masuk surga hanya karena mengucapkan la ilaha illallah, ternyata ngucapinnya ndak baik itu dong. 70.000 kali, harus paham ilmu. Kalau torekot nih inyo amalkan untuk jangan mabuk. Sampai namanya inabah. Mabuk itu banyak, mabuk ekstasi, mabuk zina. Paham? Nggak paham tuh. Ikul aja le inyo la salase ekstasi. Indak mabuk le, la salame idoi. Lah ada anak cucu masih amalkan itu gunanya untuk penutup jinainya. Anda salah tuh. Anda salah tuh. Amalkan iko 70.000. Duduk kaji. Baru mencoror rezeki itu berkah. Abeko sudah itu kalau lupa dan menolongin dia bodoh tuh enggak masalah. Setuju? Bantu orang lain macam itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi amalan kebaikan kita. Insya Allah ini masih bersambung di bab 2, manfaat daripada zikir la ilaha illallah dan menjadi faedah. Ada nomor B, silakan masuk. Insya Allah kita tetap kaji. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يا الله عبدك يلبي نداك. الله يا الله ما خاب من ناداك. الله يا الله عبدك يلبي نداك. الله يا الله ما خاب من ناداك. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. في الدنيا يا باب مفتوح على الجنة، يا بخت من زارها وصلى وبلقى الكعبة يتغنى. يا طيب عطرك يشفي